عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para ulama sebatan kaula muljaaki wa ta'zimi, segenap para undangan yang saya hormati dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengadakan puncak pegelaran pekan perkenalan Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti dengan ditutup pidato ke pondok pesantrenan. Kita setiap tahun, awal tahun mau mengadakan pendidikan dan pengajaran di pondok, selalu dibuka dengan P5US, pagelaran pekan perkenalan Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Mengapa? Karena agar semua santri yang baru bisa mengenal dengan santri-santri yang lama melalui perlombaan-perlombaan baik yang berkenaan dengan pelajaran maupun yang berkenaan dengan olahraga. Dan pada malam hari ini diadakan pidato ke pondok pesantrenan biar semua santri yang mondok di sini harus tahu benar apa maksud ke pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti ini. Dengan ini kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti, alhamdulillah melihat anak-anakku sekalian dalam pagelaran ini menampakkan suatu alhamdulillah, ini semuanya kita biasakan untuk mengadakan pagelaran yang mana menunjukkan suatu etikat, suatu kemajuan yang itu semuanya dipersiapkan setiap tahunnya dalam rangka untuk pegelaran pekan perkenalan Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti ini. Saya menegaskan bahwa Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti ini didirikan memang sesuai dengan namanya adalah Ummul Qura, yang mana Ummul Qura itu adalah Mekkah Al-Mukarramah. Mengapa kita didirikan Pondok Pesantren Ummul Qura ini dengan nama Mekkah, dengan nama Ummul Qura, biar menjadi acuan, tabarrukan, mudah-mudahan
mendapat barokah santri yang belajar di Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini. Ditambah Asyuti karena memang wakif yang mewakafkan pertama kali di Pondok Pesantren Ummul Qura ini Kiai Asyuti. Maka dengan ini kita namai pondok pesantren dengan Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berumur 40 tahun sekitar begitu. Dan kita tetap terus kita perjuangkan jangan sampai Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini dibawa ke masalah-masalah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pertama kali. Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini didirikan hanya semata-mata ingin mengetahui siapa itu Allah, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada saat-saat ini Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti tahun bertambah tahun nampak manfaatnya insya Allah. Maka dengan ini saya mohon kepada semuanya, terutama pada alumni-alumni, jaga nama baik Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Dan perlu diketahui di dalam pondok ini ada etika, ada peraturan-peraturan. Ada tadi anak-anak mengatakan mungkin sebagian ada yang tidak kerasan, tak pernah ajan. Mungkin begitu, dan kenyataannya memang ada yang tidak kerasan, ada yang tidak pernah. Nah, biasa karena memang setiap manusia enggak sama seleranya. Dan dipersilahkan orang yang tidak kerasan, tidak pernah untuk melanjutkan atau pindah ke tempat pondok pesantren lainnya. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini mempunyai dan sudah merupakan ditulis di dinding-dinding bahwa kita dalam mengadakan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini mempunyai dasar dari kita mendirikan pondok ada 3. 5 prinsip dasar dan pendidikan Pondok Pesantren Ummul Qura. 2, mutu kemana kita acuannya, dan 3 ialah panca jiwa. Dan ini yang saya tekankan bahwa kalau seumpamanya ingin barokah harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku, bang, siapa yang mau mondok tidak karena Allah itu percuma. Maka satu-satunya cara untuk mendapat barokah harus betul-betul berangkat dari rumah, masuk ke pondok dan siap dengan ikhlas karena Allah mengikuti apa yang ada di pondok. Tanpa itu maka sulit sekali untuk mendapat barokah. Jadi anak-anakku yang mondok, baik yang baru maupun yang lama, harus
keinginan kuat bahwa ingin mondok semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dan prinsip pertama kali yang kita ajukan dan kita tanamkan kepada anak didik. Yang nomor 2, harus rajin. Tanpa ada kemauan yang rajin, insya Allah tidak akan mendapat maksimal. Jadi kalau ingin maksimal, ingin betul-betul mendapat sesuatu yang maksimal di pondok, setelah ikhlas harus betul-betul rajin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul mujahadah, sungguh-sungguh, maka dalam bersungguh-sungguh dalam ajaran aku, dalam fina, dalam ajaran aku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti aku akan tunjukkan jalanku. Nah, ini yang perlu kita ingatkan pada anak-anakku, selain kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka yang nomor 2 harus rajin. Alhamdulillah tadi Bintang dan pelajar yang baik itu insya Allah berangkat dari ikhlas dan insya Allah juga belajar atau rajin dalam belajarnya. Nah, ini tanpa begitu sulit untuk menjadi orang yang baik. Maka yang perlu ditekankan anak-anakku sekalian dalam belajar di masa-masa sekarang dan akan datang, harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus rajin. Selanjutnya harus tawakal kepada Allah. Orang yang belajar sudah ikhlas, orang yang belajar sudah rajin, kalau tanpa tawakal kepada Allah berarti masih kurang sempurna. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata karena kehendak Allah. Orang yang bisa baik karena kehendak Allah. Orang yang tidak bisa baik atau kurang baik itu juga karena kehendak Allah. Maka setelah kita ikhlas, setelah kita rajin, maka pasrah kepada Allah biar betul-betul kita mendapat yang sempurna. Mengapa? Karena kalau tidak tawakal kepada Allah, maka itu seakan-akan orang itu mendapat atau merasa sombong. Karena orang yang tidak tawakal kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah, merasa bahwa dia sendiri yang akan bisa membuat pintar, membuat berhasil. Padahal semua apa yang diinginkan oleh seorang itu harus berkenaan dengan kehendak Allah. Maka pasrahlah kepada Allah setelah betul-betul ikhlas, rajin. Seterusnya, setelah kita pasrah kepada Allah, harus sabar. Harus sabar. Karena
mungkin Allah akan menguji, mungkin Allah akan membuat orang tersebut tidak maksimal atau tidak sukses atau tidak lulus, maka harus sabar. Atau juga mungkin dalam belajar diberi ujian oleh Allah, karena bagaimanapun juga orang di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, setelah ikhlas, setelah rajin dan pasrah kepada Allah, persiapkan diri kita masing-masing untuk sabar karena takut Allah menguji kita. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh setiap santri. Yang terakhir, istiqamah. Nah, kalau sudah kita mempunyai pendirian yang ikhlas, terus rajin, terus kemudian kita pasrah kepada Allah dan harus sabar, maka istiqamah. Istiqamah maksudnya anak-anakku, setelah kita belajar, setelah kita ikhlas, belajar dengan rajin, tawakal, dan kita siapkan untuk sabar, kita kerjakan itu seterusnya sampai meninggal dunia menghadap kepada Allah. Istiqamah. Maka kita tulis di atas dinding itu, kita tulis ayatnya, yang lainnya tidak ditulis karena sangat penting untuk istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini kalau sudah kita mengatakan Allah dan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian terus kita beristiqamah sampai mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, pada turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu adalah inti dari kita ikhlas, rajin, tawakal, sabar, dan istiqamah. InsyaAllah anak-anakku, dengan adanya kita istiqamah, yang telah mempunyai pegangan ikhlas, rajin, terus tawakal, sabar, dan kerjakan itu seterusnya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan adanya begini kita akan menjadi orang yang diberi oleh Allah surga yang merupakan idaman dari setiap manusia yang hidup di dunia ini. Ini saja mungkin yang perlu saya tekankan, dan masih ya, dan seterusnya karena jam masih tinggal 1/4 menit, 4 jam, insyaallah kita tambah sedikit lagi. Maka kalau sudah 5 prinsip dasar Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti ini dilaksanakan dengan istiqomah terus, insya Allah kita akan menjadi
orang yang berakhlak mulia. Dan itu adalah tujuan utama Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlaq. Jadi tujuan Rasulullah diutus ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka tujuan belajar kita setelah kita mempunyai 5 prinsip, tujuan kita adalah ingin menjadi orang yang berakhlak mulia. Dengan ini mutu atau semboyan kita dalam mengabdi atau belajar di Pondok Pesantren Ummul Qura ini hanya tujuannya ingin menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu. Dan orang yang berakhlak mulia itu tidak bisa kita mencapai kepada akhlak yang mulia kalau seumpamanya tidak sehat. Maka anak-anakku, samping kita terus belajar, berzikir, sembahyang dan sebagainya, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu merupakan suatu jalan untuk kita bisa mencari ilmu. Tanpa kita mempunyai kesehatan, maka tidak bisa untuk mencari ilmu yang sempurna. Jagalah kesehatan. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat, akal yang cerdas ada pada badan yang sehat. Seterusnya setelah kita mempunyai kesehatan yang baik, maka kita harus betul-betul menjadi orang yang berbadan sehat, terus berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak sekarang yang kita capek, ilmu-ilmu yang kita capek, yang kita mendapat atau kita memperoleh, banyak ilmu-ilmunya. Jadi kita arahkan bagaimana betul-betul kita nanti untuk mencari ilmu yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda bahwa sataftariqu ummati ala 73 kulluhum finnar illa wahidah. Qila wa ma huwa? Qala Rasul ma ana alaihi wa ashabi. Jadi Rasul bersabda bahwa umatku akan berpecah belah atau bermacam-macam sehingga menjadi 73 firqah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ditanya, apa itu Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku dan apa yang ada pada sahabat-sahabatku. Nah itu anak-anakku sekalian, banyak ilmu tetapi harus kita saring, kita harus pintar menyaringnya biar tidak kita memahami pekerjaan-pekerjaan yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini mungkin yang perlu kita
kaji, kita renungkan, dan banyak juga sekarang ilmu-ilmu yang mengenai tentang yang mengenai tentang ciptaan Allah. Tapi ini bukan suatu akidah, suatu pelajaran yang berkenaan dengan ilmu teknologi. Nah, dengan di sini kita mendirikan perguruan tinggi yang nantinya kita akan mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Mengapa kita masih tidak bisa mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura? Karena pernah saya ke Direktur Kelembagaan di Dikti Pendidikan Tinggi di Jakarta, dan beliau mengatakan, Yai, pendidikan tinggi ini mahal, Yai. Jadi kalau seumpamanya kita langsung diberi izin untuk operasional Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura, takut-takut kita tidak bisa melaksanakan dengan baik. Maka diupayakan kita bekerja sama dengan salah satu universitas yang sudah mapan. Akhirnya setelah kita sampai di Surabaya, dan kebetulan saya nelpon kepada Bapak Profesor Muhammad Nuh, akhirnya dia menyarankan untuk ikut bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, disingkat menjadi UNUSA. Nah, itu rektornya, kata Pak Nuh, itu sama dengan direktur yang sekarang di Indonesia itu sewaktu saya menjadi menteri. Akhirnya saya ditunjuk untuk kerjasama dengan UNUSA. Nah, terus Pak Nuh itu membuat menelpon beliau, rektornya, dan Pak Nuh itu adalah sebagai ketua yayasannya. Rektornya Pak Jazidi. Nah, itu alhamdulillah kita dihubungkan, terjadilah begitu kerjasama, dan kita sudah mengadakan MOU. Nah, itu suatu perjanjian. Maka dengan ini kita dalam pendirian perguruan tinggi ini, kita masih kerjasama dulu sebelum langsung kita mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Fakultasnya Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Teknologi Digital. Nah, terus prodinya, program studinya yang ada ialah 3. Manajemen dan Sistem Informasi dan Akuntansi. Hanya kita milih 2 saja dulu. Alhamdulillah, insya Allah bulan September yang akan datang akan diadakan perkuliahan di Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti. Ini suatu usaha biar tetap nanti setelah kita bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia selama 5 tahun, atau sampai kita mempunyai dosen
dari kita sendiri, karena dosen untuk manajemen dan sistem informasi sulit sekali di daerah. Banyak orang yang tamatan S2 dari sistem informasi itu kebanyakan kerjanya di Surabaya atau di kota-kota besar. Dan jarang sekali yang ada di kota-kota kecil seperti Pamekasan. Jadi untuk mencari dosen yang S2 minimal dalam prodi sistem informasi adalah sangat sulit. Maka insya Allah anak-anakku kalau seumpamanya sudah belajar sampai S2, baru kita mengajukan tentang Institut Teknologi dan Bisnis Umbukuro. Sebelum itu, selama kita tidak mempunyai dosen, maka terpaksa kita masih kerjasama dulu dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Insya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, di samping kita akan belajar tentang teknologi, tetapi tetap keislaman kita akan terus diperdalam, ditingkatkan. Maka anak-anakku jangan sampai main-main, kita belajar teknologi dan bisnis, tapi di samping itu kita harus keislaman kita tambah lebih baik dengan dipesantrenkan. Maksudnya dipesantrenkan, nanti anak-anakku tidak usah diam di rumah, tapi kita diamnya di pesantren dalam suatu komunitas yang insya Allah ada keislamannya yang terus ditingkatkan. Karena Islam gak ada batas tertentu, siapapun tidak akan bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seumpamanya kita belajar tanpa terus memikirkan tentang keislaman, maka insya Allah akan mengurangi dari keimanan kita. Mengapa? Karena di zaman-zaman sekarang, terutama bagi anak-anak muda yang tidak betul-betul ingin ingat kepada Allah, itu sulit untuk meningkatkan keislamannya. Islam itu suatu kepercayaan kepada Allah yang sangat tinggi dan terus bertambah tinggi dan terus bertambah tinggi, sehingga akhirnya dia betul-betul tahu apa itu Allah yang sebenarnya. Maka itu perlu pendekatan. Apalagi terus anak-anakku belajar tentang ilmu yang tidak berkenaan dengan agama, tetapi itu ilmu yang sudah diciptakan oleh Allah, dan ilmu itu dikerjakan atau dikendalikan atau kita capek melalui tentang pemikiran. Sedangkan jiwa yang tidak
tidak ingat kepada Allah, nah itu akhirnya tidak akan nyambung antara pikiran dan jiwa, antara pikiran dan hati. Maka saya selalu menyarankan kepada anak-anakku, orang yang selalu ingat kepada Allah dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi, nanti Allah berfirman sendiri akan menyatakan, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana anak-anakku nanti kalau belajar di perguruan tinggi di sini, jadi terus memikirkan Allah, ingat selalu kepada Allah, dan terus pikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kalau sudah begitu, dia kata Allah, kalau betul-betul antara iman yang kuat selalu ingat kepada Allah dan terus dia bisa memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang berupa teknologi dan sebagainya, dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, ya Allah. Subhanaka, ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, itu tujuan kita insya Allah. Jadi anak-anakku, insya Allah setelah mondok di sini Tsanawiyah Aliyah, terus mondok lagi, mondok selanjutnya di pesantren mahasiswa. Di situ kita akan belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ciptaan Allah yang di langit dan yang di bumi, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka itu, insya Allah kita akan selalu menyatakan ujung-ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini mudah-mudahan anak-anakku sekalian, karena saya mendengar dari masyarakat, kita sudah mampu untuk mendirikan perguruan tinggi, tetapi masih belum ada cara untuk mendirikan perguruan tinggi yang baik. Nah, maka untuk pertama kali kita masih bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan UNUSA ini memang sudah mapan, ini swasta, bukan negeri. Jadi UNUSA itu adalah perguruan tinggi swasta yang di bawah naungan yayasan dipimpin oleh Bapak Profesor Muhammad Nuh. Insya Allah kita mudah-mudahan setelah bulan September ini kita mengadakan perkuliahan di sini dan terus sukses. Mudah-mudahan akhirnya kita bisa terus melanjutkan perjuangan kita untuk mendirikan pondok pesantren, mendirikan perguruan tinggi
yang kita-kitanya biar betul-betul kita bisa mengatakan, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 10 dan terakhir sekali saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini gelaran yang dibuat oleh santri, saya nggak tahu, hanya tanda tangan saja, dan ini semuanya pasti ada banyak kekurangan. Maka saya mohon maaf atas nama pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura, dan kami bikin begitu setiap tahun. Mereka mengerjakan sendiri dan alhamdulillah dibantu juga oleh para asatidz, dan saya sendiri lepas hanya bertanggung jawab, takut ada yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi kita menjaganya biar betul-betul sukses tanpa diikuti atau dikerjakan oleh saya pribadi. Ini saja, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma hdina narshada umurana wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asbatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.